Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuli Pratama Aldi. Saya dari Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan apa itu etika profesi dalam bidang IT. Yang pertama, pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau sifat. Sedangkan yang kedua dari kata ethos yang artinya pesan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Berarti etika itu kayak perilaku seseorang ketika orang itu sedang melakukan sesuatu. Etika atau yang disebut etika merupakan refleksi atau apa yang disebut dengan self control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Selanjutnya pengertian profesi dan profesional. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Profesional adalah orang yang mempunyai atau menjalankan profesi dalam hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian atau yang tinggi. Setiap profesional berpegang pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur dan melaksanakan tugas profesinya, dan profesional harus bertindak objektif. Artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Jadi profesi itu adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai bidang keahlian orang tersebut itu. Lalu profesional itu maksudnya ketika orang mempunyai sesuatu keahlian, dia harus bersikap kayak menjalankan tugas profesinya secara profesional. Terus seorang profesional itu dituntut harus memiliki pengetahuan, penerapan, keahlian, tanggung jawab sosial, pengendalian diri, dan etika bermasyarakat sesuai dengan profesinya. Selanjutnya pengertian etika profesi. Pengertian etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat bisa memberikan suatu pelayanan profesi terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat secara umum. Pengertian etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seseorang, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis pada bidang khusus profesi dalam kehidupan manusia. Jadi pengertian etika profesi itu ketika seseorang bekerja di perusahaan, dia mempunyai etika, yaitu dia harus mempunyai perilaku dia itu harus mencerminkan sifat profesionalismenya itu. Selanjutnya pengertian kode etik. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dan dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Atau secara singkat, definisi dari kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Kode etik ini merupakan suatu pola aturan atau tata cara sebagai pedoman untuk berperilaku. Maksudnya dari kode etik ini adalah jadi misalkan di suatu perusahaan itu kan mempunyai norma, ada norma-normanya, ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi untuk semua karyawan. Selanjutnya kode etik seorang profesional teknologi informasi. Kode etik profesi dalam lingkup IT
memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer IT dengan klien, antara antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seseorang profesional dengan klien pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Maksudnya itu jadi kode etik seorang yang bekerja di bidang IT itu harus ada peraturannya sendiri. Itu ketika kita berkomunikasi dengan klien itu harus bagaimana, ada norma-normanya. Lalu kode etik pengguna internet. Berikut yang pertama itu harus menghindari tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Tidak mempergunakan mempublikasi atau saling bertukar materi informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk sumber daya resource dan peralatan yang dimiliki pihak lain. Yang terakhir, menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan dan isi situsnya. Kan sekarang pengguna internet itu banyak ya. Di internet itu juga ada kode etiknya. Yang tadi misalkan pertama banyak ada yang mempublikasikan tentang pornografi, terus ada yang mencuri data yang bukan haknya itu. Terus misalkan ada orang yang mempunyai blog tuh. Nah, isi blognya itu tidak sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam dunia internet itu. Selanjutnya, pelanggaran kode etik di bidang IT. Itu ada hacker, cracker, denial of service attack, dan data forgery. Hacker itu kalau pelanggaran kode etiknya menurut saya dia kayak mencuri, kayak menerobos keamanan di perusahaan lain lah misalkan. Jadi gitu dia mencuri data-data semua perusahaannya itu lalu diambil semuanya. Terus yang kedua denial of service attack. Dan data forgery. Data forgery itu dia kayak semacam mencuri data gitu. Jadi data misalkan dalam satu perusahaan ada orang yang mencuri data milik divisi lain. Selanjutnya contoh kode etik di bidang IT ya. Saya mengambil kasus dari penipuan pulsa atau pencuri pulsa. Pembahasannya kan sekarang perusahaan content provider itu ada yang nakal tuh. Maksudnya dia menyedot pulsa dengan menggunakan SMS yang tidak jelas. Misalkan harus ketik rek spasi apa gitu sebanyak berapa kali lalu dikirim ke nomor ini. Ketika user mengetik rek itu, lalu ketika di unrek itu tidak bisa berhenti. Jadi setiap user membeli pulsa, lalu pulsanya itu langsung kesedot habis sama si perusahaan content provider yang nakal ini. Terus solusinya itu menurut saya solusi yang tepat itu kayak kita mengumpulkan laporan-laporan dan bukti-bukti dari masyarakat. Misalkan kita bikin SMS itu menjadi sebuah bukti-bukti, lalu kita kayak mengadu ke pihak kepolisian agar sebuah perusahaan konten provider yang nakal tadi menghentikan pencurian pulsa tersebut dan didenda sebanyak-banyaknya untuk menggantikan kerugian user yang disedot pulsanya itu. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.